Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ako Jailani dengan nomor induk mahasiswa 19111330047 semester 6 dengan minat utama penciptaan tari. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah taksonomi tari, saya akan mempresentasikan mengenai kesenian ronggeng gunung yang berkembang di wilayah Kabupaten Ciamis. Alasan saya mengambil tema ini karena yang pertama, kesenian ronggeng gunung ini memiliki ciri khas yang berbeda dari kesenian lainnya. Bisa dilihat dari bentuk penyajiannya maupun suara yang dikeluarkan oleh sinden saat pertunjukan berlangsung. Yang kedua, untuk memperkenalkan kesenian ronggeng gunung kepada seniman-seniman muda. Dan yang ketiga bagi saya sendiri, untuk memperdalam ilmu pengetahuan kesenian ronggeng gunung ini untuk saya jadikan pijakan di tugas akhir saya nanti. Sebelum masuk kepada materi, saya akan memperlihatkan sebuah video tentang kesenian ronggeng gunung di Padepokan Panggugah Rasa Pimpinan Biraspi. Iraha mah geuning manika leuwih hayang seupeuh sok teteleman nu taralik iraha patepang deui hoyong wareg sok sasarengan kembang wera sok daun turi hayam lelewengan bae lamun teu mah kening era ku diri hayang rerejengan bae lawai tah ketukna geuning mun tah kenongna kembang tarik sok dikendorkeun nu caralik tah celukna mun tah omongna hayang balik pianterkeun. Sebelum masuk kepada pembahasan inti, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang kesenian ronggeng gunung. Ronggeng gunung ini lahir sekitar tahun 1904 yang dilatar belakangi oleh bentuk penyawaran Dewi Siti Samboja dari Keraton Galuh Pakuan Pajajaran yang ingin membalaskan dendamnya atas kematian suaminya yang bernama Raden Anggalarang. Raden Anggalarang yang tewas di tangan perampok pimpinan kelas Samudra saat tengah perjalanan menuju Pananjung Pangandaran. Dewi Siti Samboja juga disebut-sebut sebagai putri ke-38 Prabu Siliwangi. Melihat kesedihannya, Prabu Siliwangi memberikan wasiat kepada Dewi Siti Samboja yang isinya, jika ia ingin membalaskan dendamnya, ia harus menyamar sebagai penari ronggeng yang bernama Nini Bogem. Nini Bogem merupakan penari ronggeng keliling yang diiringi para penabuh gamelan. Mereka berkeliling ke seluruh wilayah kerajaan hingga ke pelosok pegunungan dengan tujuan untuk menemukan pembunuh Anggalarang. Rasa dendam yang menyertainya akhirnya membawa Dewi Siti Samboja ke Maras tempat kelas Samudra. Dengan menyamar sebagai ronggeng, Dewi Samboja akhirnya berhasil membunuh sang bajak laut. Dapat disimpulkan bahwa kesenian ronggeng gunung ini lahir dari sebuah kepedihan dan sebuah dendam Dewi Siti Samboja kepada para perompak pimpinan kelas Samudra. Kesenian ronggeng gunung ini termasuk kesenian tari yang lahir dan berkembang di Kabupaten Ciamis Selatan dan Kabupaten Pangandaran seperti daerah Panyutran, Ciparakan, Banjarsari, Burujul, dan Cijulang. Salah satu grup kesenian yang masih eksis hingga sekarang adalah Padepokan Panggugah Rasa Pimpinan Biraspi yang beralamatkan di Dusun Cikurang, RT 2 RW 3, Desa Ciulu, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Kita masuk ke dalam pembahasan inti yang dimana kesenian ronggeng gunung ini dapat dikaji melalui dua hal. Yang pertama ada intraestetik atau biasa disebut dengan teks yang meliputi ragam, corak, bentuk, dan gaya. Dan ekstraestetik atau biasa disebut dengan konteks yang meliputi fungsi. Yang pertama, jika kita lihat dari segi teks, kesenian ronggeng gunung ini termasuk ke dalam kultur priangan karena berkembang di daerah Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran. Kesenian ronggeng gunung ini memiliki corak tradisi kecil atau gaya kerakyatan karena berkembang di kalangan masyarakat umum. Bisa dilihat dari bentuk sajiannya,
Gerak-gerak yang dimunculkan memiliki ruang gerak yang kecil dan gerak-gerak yang sederhana. Dan yang kedua, jika kita lihat dari segi konteks, kesenian ronggeng gunung ini secara umum memiliki fungsi sebagai media pengantar upacara adat, seperti panen raya, perkawinan, hitanan, dan penerimaan tamu yang dianggap penting oleh masyarakat. Sebelum pertunjukan dimulai, biasanya diadakan ritual dan pemberian sesajen agar pertunjukan berjalan dengan lancar. Namun, seiring berkembangnya zaman, kesenian ronggeng gunung ini beralih fungsi sebagai media tontonan atau hiburan. Karena pementasan ronggeng gunung ini seringkali dipertunjukkan dalam berbagai kesempatan, baik dalam pesta-pesta keluarga maupun peringatan hari-hari penting dengan tujuan untuk menghibur masyarakat setempat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur estetika. Unsur-unsur estetika di sini terbagi menjadi 3, yaitu wujud, bobot, dan bentuk penyajian. Wujud di sini terbagi menjadi 2, yaitu bentuk dan struktur. Bentuk di sini yaitu kesenian ronggeng gunung ini termasuk ke dalam bentuk penyajian grup karena melibatkan lebih dari 4 pemain. Yang kedua ada struktur yang terbagi lagi menjadi 3, yaitu koreografi, iringan tari, dan rias busana. Yang pertama ada koreografi. Gerak-gerak yang dimunculkan adalah gerak-gerak yang sederhana. Karakter dari gerakan kesenian ronggeng gunung ini ialah gerakan kaki yang sangat sederhana, seperti mundur, menyamping, dan melingkar. Yang kedua ada karawitan tari. Kesenian ronggeng gunung ini diiringi alat musik atau waditra seperti ketuk, bonang, kendang, dan goong. Tak lepas dengan syair-syair lagu yang khas pada kesenian ronggeng gunung. Lagu yang pertama yang akan dinyanyikan oleh sinden yaitu lagu Lulubu sebagai bubuka. Dan untuk menimbulkan pesan dramatis oleh langkingan suara yang dikeluarkan oleh sinden. Lagu ini menceritakan tentang penderitaan Dewi Samboja. Selanjutnya lagu yang akan dinyanyikan yaitu lagu Golewang yang merupakan lirik berupa pantun seperti Kamana boboko suling teka dele-dele deui kamana, kabogok kuring teka dele-dele kadatang deui. Dan yang ketiga ada riasan busana. Rias busana di sini untuk ronggeng menggunakan kutang nini atau apok sebagai daleman, menggunakan kebaya, samping batik, sanggul, serta riasan bunga untuk menghiasi kepala dan menggunakan rias korektif atau rias cantik. Dan untuk busana untuk pamair di sini menggunakan pangsi berwarna hitam, sarung, dan ikat. Selanjutnya ada bobot. Bobot di sini berisi ide gagasan, pesan, dan suasana. Ide gagasan di sini yaitu dilatar belakangi oleh dendam Dewi Siti Samboja kepada para perampok Kala Samudra yang telah membunuh suaminya yang bernama Anggalara. Dan yang terakhir adalah bentuk penyajian. Bentuk penyajian kesenian ronggeng gunung ini diawali dengan masuknya sinden yang disusul oleh para ronggeng mengharap ke arah nayaga untuk memulai suatu pertunjukan. Setelah itu, para penari laki-laki atau biasa disebut dengan pamair memasuki tempat pementasan dengan melingkari ronggeng dan memutar sesuai dengan arah jarum jam. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.